Secara konteks kebencian tidak boleh, menghina tidak boleh. Apalagi kita melakukan satu penghinaan kepada seorang alim. Seandainya seseorang inna min yuhibbukum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqa. Seseorang yang ingin aku cintai dan tempat duduknya dekat dengan aku, maka perbaiki akhlaknya. Dan salah satu akhlak yang diajarkan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, berbicaralah yang baik, kalau tak mampu lebih baik diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Amburani. Bismillahirrahmanirrahim. Di balik kesuksesan suami pasti ada seorang istri yang hebat di belakangnya, yang selalu mensupport, mendoakan, dan selalu memberikan motivasi kepada suami agar tetap bekerja, semangat, dan selalu giat dalam mencari nafkah. Kali ini kita akan berkunjung atau bersilaturahmi ke rumahnya Teh Indri Giana, istri dari Ustadz Rija Muhammad. Seperti apa kehidupan rumah tangganya, kemudian kita juga akan melihat-lihat rumahnya yang sekarang ini sedang ada renovasi beberapa bagian gitu. Jadi katanya ada kolam renangnya sekarang, terus ada taman-tamannya. Ayo kita lihat keseruannya seperti apa, tetap di channel Amburani. Setelah menempuh hampir 2 jam perjalanan, nah sekarang sebentar lagi sudah mau sampai di kediaman Teh Indri Giana, istri dari Ustadz Rija Muhammad. Nah seperti apa ngobrol-ngobrolnya, seseru apa? Nah ikutin terus ya. Sudah sampai di HRM, House of Rija Muhammad. Tempatnya asri banget, sejuk. Tadi sempat muter-muter nyari rumahnya. Diantar sama Arjuna. Neng Zikra juga ikut, si bungsu. Om, rangkap ya jabatannya ya? Editor iya, sutradara iya, kameramen iya. Masya Allah, multi talenta ya Om. Nah Pak Ustadz, Alhamdulillah, iya. kalau ini itu yang tadi Pak Ustadz bilang full furnish. Furnish, iya. Masya Allah. Jadi kadang ada orang yang bilang kok terlalu ini sih penuh. Kembali kepada selera ya. Betul. Artinya kalau klasik memang cenderung kepada full furnish dibandingkan dengan minimalis yang memang sedikit perabotan karena ingin tempat yang luas. Betul. Tapi memang ini Masya Allah. Tapi saya tadi lihat di depan tuh meja unik sekali. Iya. Ya. Akar jati Betul. gitu, Masya Allah. Jadi saya kebetulan punya teman, dia seorang bupati di Mandailing Natal. Jadi namanya Pak Haji Dahlan, itu pinter banget. Jadi dia bupati satu-satunya yang memanfaatkan sampah teh. Jadi kayu-kayu bekas tebangan dari gunung itu yang jatuh ke sungai diambilnya. Jadi jati itu dipoles jadi meja, jadi kursi, tempat tidur gitu. Iya, Masya Allah. Cantik-cantik banget, jadi unik, jadi antik juga ya. Iya sebetulnya. betul. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini barang-barang ini semua Pak Ustadz beli-belinya di satu tempat kah atau? Enggak, kalau kursi-kursi tinggi ini memang sudah hampir 10 tahun. Saya requestnya itu di Jepara. Jadi memang ketika belum booming, karena ini masih ada desain baru, saya pesan memang 3 paket sekalian dengan 3 warna. Nah tapi kalau perintilan kayak Ka'bah atau tulisan kaligrafi itu memang diperoleh dari Turki. Nah ini jati juga bukan? Yang ini ya. Ini ya, Jati. luar biasa, Masya Allah. Termasuk ada di dalam jam yang tingginya 3 meter itu juga jamnya memang Junghan Jerman, tapi boxnya kita desain sendiri teh dari Jepara.
Emang berat sih, karena main di ukiran itu agak berat ya. Iya, Agak berat. betul. Dan Ngeliatnya kesannya juga berat. biasanya membutuhkan waktu yang lumayan Betul, lama ya. iya. Jadi makanya untuk rumah ini itu ada tiga tenaga kebersihan cowok semua karena nggak mampu. Saya agak cerewet Terhani mengenai kebersihan. Jadi tiap hari satu ruangan itu mesti dikerjain 3 orang karena dia vakum karpet, vakum kursi, ngelap kayu, lampu gantung, semuanya pecah belah harus dilap tiap hari. Betul. Luar biasa Pak Ustadz nih. Saya berterima kasih sekali waktunya. Tapi sebetulnya saya ingin sekali nih membahas yang rada-rada dalam ya. Sebetulnya yang dimaksud dengan habaib atau habib itu apa sih Pak Ustadz? Sekarang ini kan banyak sekali yang mungkin nama aslinya Habib gitu ya. Mungkin julukan yang diberikan orang lain kepada mereka-mereka yang para habaib ini. Nah, dalam Islam sendiri sebetulnya bagaimana? Iya. Dalam Islam sendiri kemuliaan seseorang itu bukan karena gelar atau fam atau nasab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanduru qulubukum a'malikum." Jadi seseorang itu tidak dilihat dari penampilan atau uangnya. Walakin yanduru qulubukum wa a'malikum. Tetapi lebih kepada akhlaknya dan amalnya. Jadi seseorang itu mulia bukan karena tahta, harta ataupun jabatan atau nasab atau golongan. Tetapi siapa yang bertakwa kepada Allah itu akan mendapatkan spesial kedekatan dari Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Allah akan selalu bersama orang-orang yang bertakwa. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, ukuran ketakwaan seseorang itu pertama diukur dari rasa kedekatan itu orang itu kepada Allah. Nah, kalaupun ada gelar yang menyematkan dia karena senasab dengan Rasulullah, itu adalah bagian dari keluarga yang mesti kita hormati. Nah, Habib biasanya golongan dari zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga. Nasabnya betul-betul asli darah. Nasabnya turun dari keluarga Rasulullah, terutama dari keturunan Ali dan Fatimah. Karena kalau mengambil dari keturunan Rasulullah sendiri nggak pernah ada. Sebab kan yang bawa nasab itu laki. Betul. Jadi Rasulullah memang diberi hikmah tidak memiliki anak laki. Kalaupun ada, meninggal di waktu kecil. Nah, para Habib ini zuriat Rasulullah itu dari kalangan nasabnya Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra atau anaknya. Nah, masih keluarga dekat Nabi. Betul-betul yang seharusnya disematkan dengan julukan Habib itu yang betul-betul keturunan dari ya, betul. Nah, hal ini kan membuat berarti keluarga Nabi, keturunan Nabi memang wajib kita hormati. Betul. Kita sayangi karena bagaimanapun beliau adalah keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Dalam setiap mukadimah juga kan kita selalu mudah-mudahan syafaat itu sampai kepada Rasulullah dan keluarganya ya, dan para sahabatnya, tabi'in bahkan dalam salat pun begitu kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk Muhammad dan keluarganya. Selalu, jadi selalu disebutkan karena kita mendoakan sebab dari Rasulullah dan keluarganya lah kita mengenal Islam secara kafah dan secara baik. Betul sekali. Nah, kemudian bagaimana menurut Islam gitu apabila ada orang yang menghina para habaib ini? Ya, Islam selalu menjaga satu etika teh. Al-Quran menjelaskan dalam Quran surah 49 Al-Hujurat ayat yang ke-10, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Setiap mukmin adalah bersaudara dan damaikan apabila ada perseteruan di antara saudara itu agar kamu menuju kemenangan. Di bawahnya lagi Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairum minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairum minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dzalimun. Dilarang satu kelompok mengolok-olok kelompok yang lain. Dilarang satu perempuan menghina perempuan yang lain. Dilarang saling mencaci maki. Dilarang saling memanggil gelar buruk untuk saudaranya. Jadi secara fitrah siapapun dia dilarang saling mencaci saudara semuslimnya. Betul. Ini secara fitrah. Betul. Artinya hubungan manusia di bawah naungan Islam
itu dilarang saling mencaci maki. La tahasadu, tidak boleh saling membenci. La tanajasu, saling mendengki. La tabagodu, saling membelakangi. Jadi kita ini saudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah saudara, persaudaraan yang dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau mengingatkan pakailah dengan bahasa yang Ya. lembut begitu ya. Ya, secara konteks kebencian tidak boleh, menghina tidak boleh. Nah, apalagi kita melakukan satu penghinaan kepada seorang alim. Jadi Pak Ustadz, kalau misalnya ada yang kita tahu gitu ya, kezaliman seseorang, menghina habaib atau apa, kita ingatkan ya, mungkin kita doakan gitu ya, itu lebih supaya bagus. beliau diberikan hidayah. Iya, jadi Rasulullah berkata, menasehati seseorang di hadapan banyak orang itu bukan nasihat. Mempermalukan. Biasanya Rasulullah kalau ingin caranya baik, iya, apalagi kalau yang nggak cara baik. kasar ya. Makanya kalau ingin menasihati seseorang, empat mata lebih bagus. Karena aibnya tidak sampai ketahuan oleh orang lain. Maka surat An-Nahl 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sampaikan dakwah itu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Ya. Kalaupun berdebat dengan yang baik. Nah, ini aturan Quran. Bahkan di dalam Quran surah Ali Imran 59, Rasulullah jelas dikasih statement sama Allah. Fabima rahmatin minallah lintalahum. Kalau bukan karena rahmat Allah, engkau tidak akan pernah lemah lembut. Masya Allah. Lau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya hatimu keras dan omonganmu kasar, maka tidak akan ada orang-orang yang simpati kepada engkau. Lah gimana menghadapi orang yang menghina tadi? Fa'fu anhum. Maafkan dia. Waghfir lahum. Mohon ampunkan dia. Wasyawirhum fil amr. Bermusyawarahlah dengan urusannya. Masya Allah. Berarti memang ada etika. Betul. Ya. Sejahat apapun orang mesti punya fitrah kebaikan deh. Betul. Ada fitrah kebaikan, apalagi masih sesama muslim ya. Ya, apalagi perempuan iya, ya. Karena hatinya kan lembut sekali perempuan. Iya. Jadi memang banyak orang yang menjas tanpa mengenal terlebih dahulu. Betul. Atau mungkin karena ketidaktahuan juga gitu ya. Betul. Makanya kemarin kalau sampai ada kejadian yang kita saksikan itu miris ya. Miris sekali, saya sedih banget. Kita ikut sedih. Kita sesama muslim yang harusnya saling menjaga, tapi ini saling menjatuhkan. Betul. Na'udzubillahi min dzalik. Dan malah ada seolah seperti ada permasalahan baru yang diungkapkan dengan kata-kata yang kasar, dibalas dengan kasar. Itu saya jadi istighfar terus jadinya. Makanya saya pengen tahu ke Pak Ustadz ini sebetulnya seperti apa sih Islam sedemikian rupa mengatur, ada adab, ada etika. Betul. Begitu. Jadi Islam itu dibangun atas iman dan akhlak. Tingginya iman seseorang ditentukan oleh akhlaknya. Jadi Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammima sholihal akhlak. Aku diutus salah satunya untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Nabi berkata, seandainya seseorang inna min yuhibbukum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasanukum akhlaqo. Seseorang yang ingin aku cintai dan tempat duduknya dekat dengan aku, maka perbaiki akhlaknya. Dan salah satu akhlak yang diajarkan Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Orang yang beriman kepada Allah, berbicaralah yang baik, kalau tak mampu lebih baik diam. Jadi diam itu selemah-lemahnya. Kalimat diam ini diambil daripada mengeluarkan kata-kata justru mengundang kericuhan, justru menimbulkan konflik, apalagi justru menimbulkan perpecahan. Maka sebaiknya kita tunggu waktu. Sambil mendoakan ya. Nah, itu yang lebih penting. Masya Allah. Makanya wal afina anin nas, jiwa pemaaf itu langsung surga teh. Karena memang berat sekali melakukan faktor itu, tapi insya Allah terpuji di hadapan Allah. Betul. Ustadz, ada juga nih ungkapan, apabila seorang itu sudah tinggi imannya, maka lihatlah dia dalam memperlakukan sesama manusia. Gitu. Betul. Gitu ya. Itu hadis apa? Jadi kita bisa lihat ada 3 wasiat dari Rasulullah SAW. Barang siapa 3 ini ada padanya, maka ia tergolong orang yang imannya luar biasa. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta.
bawalah rasa takwa di mana engkau berada. Wa'ad bi'is sayyi'atul hasanah tamhuha. Selalu mengiringi keburukannya dengan kebaikan. Wa khuliqin nas bi khuluqin hasan, dan berakhlak kepada setiap manusia. Nah, jadi kebaikan ketika berbuat baik kepada seseorang itu bagian dari bentuk keimanan, Teh. Tidak akan ada iman tanpa akhlak, dan sebaliknya juga, kalau akhlak tanpa iman pun tidak akan pernah sempurna. Makanya dua-duanya harus tampak. Dan seorang muslim yang baik itu akan tercermin dari akhlak Rasulullah. Karena Rasulullah itu luar biasa, Teh. Contoh begini. Rasulullah pernah dihina oleh seorang Yahudi. Hai Muhammad, as-sa'am alaika. Kematian untukmu. Rasulullah cuma menjawab, wa'alaikum. Untukmu juga. Aisyah marah. Nah, jawabannya cuma gitu Rasul. Jangan, aku yang akan menjawab. Apa? As-sa'amu alaikum wa la'nah. Kematian untukmu dan juga laknah. Jangan Aisyah, jangan pernah kasar kepada orang. Karena kita sebagai seorang muslim mesti punya adab walaupun kepada non muslim. Allahu Akbar. Berarti memang etika Nabi luar biasa ya, mengajarkan akhlak. Nah, seandainya semua permasalahan diselesaikan dan dibangun dengan akhlak, saya rasa betapa indah. Indah banget. Adem, indah damai sekali. ya. Betul. Masya Karena selama ini orang terlalu membawa emosi dan marah. Bahkan kata Nabi, la takhdab walakal jannah. Jangan marah, akan masuk surga. Setiap permasalahan yang diiringi dengan rasa emosi dan marah, pasti hasilnya tidak akan pernah baik. Karena ada sebagian orang yang tersakiti hatinya. Iya, betul. Betul. Makanya kita harus mesti hati-hati Betul dengan lisan. sekali. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Iya. Jangan lupa di like, komen, share, dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketika saya ingin membawa satu wanita lagi dalam kehidupan ibu, seperti ada rasa cemburu. Seperti kehilangan, nanti bakalan kamu lebih peduli sama istrimu deh dari sama aku gitu Teh. Saking totalitasnya aku itu pernah ketendang sih. Iya, ada pemain yang ketendang sampai cedera akhirnya, nggak syuting lagi. Disuruh adegan action. Nah, saya belum pernah tahu action. Ya udahlah, nggak apa-apa belajar. Begitu disuruh tendang dia masuk ke selokan. Stamina kan memang harus tetap dijaga kan, karena untuk suara juga biar ceramahnya tetap staminanya bagus. Jadi biar awet muda katanya mah, karena usia kita jauh kan.